saya Dilvia Sakina. Kenalkan, nama saya Desi Orsania Sindaya. Teman-teman yang belum tahu pasti pada bingung kan apa sih itu sistem pencernaan manusia dan bagaimana cara kerja organ sistem pencernaan manusia ini di dalam tubuh kita. Maka dari itu, simak terus video kami hingga habis. Akan kami jelaskan secara rinci bagaimana itu sistem pencernaan manusia. Oke, baiklah, langsung saja kita masuki ke materinya. Jadi, sistem pencernaan manusia itu adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja menerima makanan, mencerna makanan, mengubahnya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa dari proses tersebut mulai dari mulut hingga ke anus yang ada di dalam tubuh manusia. Teman-teman, tadi kita sudah bahas apa itu pengertian sistem pencernaan manusia. Lalu sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang proses pencernaan pada manusia. Oke, teman-teman perlu mengetahuinya bahwa proses pencernaan manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proses pencernaan mekanik, yang kedua ada proses pencernaan kimiawi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu proses pencernaan pada manusia. Yang pertama ada proses pencernaan mekanik. Seperti yang kita lihat pada penjelasan di samping, bahwa proses pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua ada proses pencernaan kimiawi. Seperti penjelasan di samping bahwa proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara berurut apa-apa saja organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut itu berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya sistem pencernaan. Nah, di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Kedua adalah faring dan esofagus. Faring atau tenggorokan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Pada dinding kerongkongan atau esofagus terjadi gerakan perisaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan hingga ke lambung. Ketiga ada organ lambung. Lambung ini memiliki fungsi mencerna protein, terus menyimpan makanan kurang lebih dari 2-5 jam, dan membunuh mikroorganisme yang berbahaya. Organ pencernaan yang keempat ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan oleh proses pencernaan lemak. Empedu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Lalu, kantong empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Namun, yang membuat empedu ini adalah hati. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, lemak, dan protein di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang bersifat asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang kelima ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya bisa dapat kita lihat di gambar di samping yang memiliki perkiraan 670 cm sampai 760 cm. Usus halus ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum yang artinya usus 12 jari.
Yang kedua ada jejunum yang artinya usus kosong, dan yang ketiga ada ileum yang artinya usus penyerapan. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Maka dari itu, usus besar ini terhubung dengan usus halus. Usus besar memiliki fungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar memiliki dua bagian, yaitu yang pertama ada kolon, yang kedua ada rektum. Penjelasan fungsinya bisa kalian lihat pada penjelasan di samping. Yang terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan ini dimulai dari mulut. Makanan yang dimasukkan ke mulut bercampur dengan air liur atau saliva. Air liur atau saliva ini berfungsi melarutkan makanan saat gigi menghancurkan makanan. Lalu makanan didorong ke faring oleh lidah. Makanan yang ditelan masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan serta mendorong makanan menuju lambung. Lalu makanan memasuki lambung. Di lambung makanan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang disebut chyme. Sebagian dari chyme tersebut keluar melalui sphincter pylorus ke usus halus. Penyerapan dan pencernaan terjadi di usus halus. Mukosa mengeluarkan enzim. Enzim pencernaan pankreas dan hati ini melengkapi proses kimia pencernaan dinding serta ditutupi dengan villi tempat penyerapan nutrisi. Lalu terjadi struktur masing-masing villi mengandung kapiler dan lakteal untuk mengambil nutrisi yang dicerna. Kemudian nutrisi diangkut oleh darah ke semua sel tubuh. Makanan yang tidak tercerna akan dilanjutkan ke katup ileocecal dan masuk ke usus besar. Usus besar menyerap air produsen vitamin dan menghasilkan lendir, serta membentuk dan mengeluarkan kotoran atau feses melalui gerakan peristaltik. Kemudian gerakan peristaltik tersebut mendorong feses ke dalam rektum, dan ketika penuh, feses akan dibuang melalui lubang anus. Gangguan pada sistem pencernaan. Nah, gangguan dalam sistem pencernaan ini bisa saja disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya infeksi, terus adanya stres yang berlebihan atau berkepanjangan, serta adanya bakteri di dalam makanan. Contoh infeksinya itu ada seperti sariawan, konstipasi atau sembelit, diare, appendicitis, peritonitis, dan sirosis hati.